Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sejarah Nusantara berjalan berbeda? Jika sebuah kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa berhasil mempertahankan diri dari gelombang ekspansi Islam dan manuver bangsa Eropa. Inilah kisah tragis kerajaan Sunda, sebuah drama geopolitik penuh intrik, harapan, dan kesalahan perhitungan strategis yang menentukan nasib Pulau Jawa. Di awal abad ke-16, panggung politik Nusantara sedang bergejolak hebat. Imperium Majapahit yang agung, penopang peradaban Hindu-Buddha, tengah runtuh. Kekosongan kekuasaan ini ibarat luka terbuka yang mengundang datangnya kekuatan-kekuatan baru. Di pesisir utara Jawa, kesultanan-kesultanan maritim seperti Demak bangkit dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan mereka tidak lagi bersandar pada sawah dan ladang, melainkan pada penguasaan lautan, jaringan perdagangan rempah, dan ideologi baru yang menyatukan Islam. Sementara itu, di ujung barat Jawa, berdirilah benteng terakhir tradisi Hindu Sunda. Kerajaan Sunda, dengan ibu kotanya yang megah, Pakuan Pajajaran, di bawah pimpinan Prabu Siliwangi. Masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan, masa damai dan sejahtera. Namun, kedamaian ini semu. Pakuan Pajajaran seolah berada di tengah cincin api yang terus menyempit. Kebangkitan Demak bukan sekadar ancaman persaingan biasa, ini adalah ancaman eksistensial. Bagi kerajaan Sunda, Islamisasi di wilayah pesisir bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal kedaulatan. Satu persatu wilayah pelabuhannya mulai berbelok arah, berpihak pada Demak atau Cirebon. Di tengah krisis ini, sebuah variabel baru yang datang dari seberang lautan mengubah segalanya. Pada Agustus tahun 1511, benteng perdagangan termegah di Asia Tenggara, Malaka, jatuh ke tangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Peristiwa ini mengguncang dunia. Para pedagang Muslim yang terusir dari Malaka mencari pelabuhan-pelabuhan baru, dan pelabuhan milik kerajaan Sunda seperti Banten dan Sunda Kelapa mendadak ramai. Ini membawa keuntungan ekonomi yang luar biasa. Komoditas lada Sunda yang kualitasnya terbaik di dunia menjadi incaran utama. Namun, di balik keuntungan ini, ada dilema yang mematikan. Semakin banyak pedagang Muslim berarti semakin kuat pula kantong-kantong Islam di pesisir, yang loyalitasnya semakin menjauh dari ibu kota Pakuan yang Hindu. Disinilah Prabu Siliwangi melihat sebuah peluang berisiko. Portugis, sama seperti Sunda, memusuhi kekuatan Islam maritim. Dalam logika politik kuno, musuh dari musuhku adalah temanku. Inilah awal dari sebuah perjudian diplomatik tingkat tinggi yang akan menentukan hidup matinya kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sebenarnya tidak diam saja. Mereka sadar akan kerapuhan internalnya. Ada jurang pemisah yang lebar antara pusat kerajaan di pegunungan yang religius dan taat adat, dengan wilayah pesisir yang kosmopolitan dan pragmatis. Ibu kota Pakuan adalah pusat spiritualitas Hindu Sunda, sementara pelabuhan seperti Sunda Kelapa adalah melting pot tempat hukum dagang lebih berkuasa daripada hukum adat. Prabu Siliwangi mencoba menerapkan kebijakan pembendungan. Ia melarang para bangsawan untuk berpindah keyakinan, membatasi gerak-gerik para pendakwa Islam di wilayah pedalaman, dan bahkan menggalakkan penulisan naskah-naskah kuno seperti Sang Hyang Siksakan dan Karesian untuk memperkuat identitas budaya Sunda. Namun, semua upaya ini runtuh ketika Cirebon, yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang ironisnya masih memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi menyatakan kemerdekaannya. Cirebon menolak mengirim upeti, sebuah sinyal jelas bahwa ideologi Islam telah memberikan legitimasi baru yang lebih kuat daripada ikatan feodal. Menghadapi ancaman dari dalam dan luar, kerajaan Sunda pun mengambil langkah berani. Pada tahun 1512, hanya setahun setelah Portugis menaklukkan Malaka, Prabu Siliwangi mengutus putra mahkotanya sendiri, Prabu Surawisesa, untuk sebuah misi diplomatik. Ini bukan misi biasa, ini adalah misi penjajakan untuk mencari tahu seberapa kuat sebenarnya bangsa Portugis ini. Bisakah mereka menjadi penyeimbang kekuatan Demak? Situasi menjadi semakin genting. Sultan Demak, Pati Unus, melancarkan 2 kali serangan besar-besaran untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Meskipun armada Demak gagal total dihancurkan oleh meriam-meriam canggih Portugis, unjuk kekuatan ini justru membuat kerajaan Sunda semakin ketakutan. Jika kekuatan sebesar itu dialihkan untuk menyerang Sunda, mereka tidak akan punya peluang.
Demak yang gagal di Malaka pasti akan mencari kemenangan mudah di halaman belakang rumahnya sendiri untuk memulihkan wibawa. Dan target termudahnya adalah kerajaan Sunda. Didorong oleh situasi yang semakin terdesak, Prabu Surawisesa kembali diutus ke Malaka pada tahun ke-1521. Kali ini, misinya bukan lagi penjajakan, tapi permohonan aliansi militer yang putus asa. Tawaran yang ia ajukan sangat menggiurkan bagi Portugis yang haus akan rempah-rempah, monopoli perdagangan lada dan izin untuk membangun sebuah benteng pertahanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Bagi Sunda, benteng ini adalah harapan terakhir, sebuah kawat pemicu yang diharapkan akan membuat Demak berpikir dua kali sebelum menyerang. Tawaran ini disambut baik. Pada tahun 1522, utusan Portugis bernama Anwe Cleme tiba di Sunda Kelapa. Prabu Surawisesa, yang kini telah naik takhta, menyambutnya dengan upacara besar-besaran. Puncak dari pertemuan ini adalah penandatanganan perjanjian bersejarah pada 21 Agustus tahun 1522, yang diabadikan dengan pendirian sebuah tugu batu yang kita kenal sebagai Padero Sunda Kelapa. Bagi Portugis, Tugu Padero adalah simbol klaim kekuasaan. Tapi bagi Prabu Surawisesa, tugu itu adalah jimat politik, bukti fisik bahwa kerajaannya kini berada di bawah perlindungan sebuah imperium global. Perjanjian itu jelas, Sunda akan memberikan upeti 1000 bahar lada setiap tahun dan izin membangun benteng. Sebagai imbalannya, Portugis diharapkan memberikan perlindungan militer. Lada ditukar dengan keamanan. Namun, disinilah letak kesalahan perhitungan yang fatal. Prabu Surawisesa terlalu percaya bahwa Portugis akan segera datang membantu. Ia tidak menyadari bahwa Portugis sendiri sedang sibuk dengan masalah internal mereka di Goa dan Malaka. Dengan menandatangani perjanjian itu secara terbuka, kerajaan Sunda seolah-olah telah membuka semua kartunya di meja judi geopolitik. Mereka telah memprovokasi musuh bebuyutannya, Demak dan Cirebon, untuk segera menyerang sebelum sekutu yang mereka harapkan sempat tiba. Perjanjian yang seharusnya menjadi payung keamanan justru menjadi lonceng kematian. Aliansi yang diharapkan menjadi penyelamat ternyata hanya ilusi. Sunda Kelapa, pintu gerbang kerajaan, kini menjadi target utama. Keputusan untuk mencari bantuan dari kekuatan asing telah memicu reaksi berantai yang tak bisa lagi dihentikan. Kisah kerajaan Sunda adalah pelajaran abadi tentang diplomasi, strategi, dan betapa berbahayanya mengandalkan kekuatan asing untuk menjamin kedaulatan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.